جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا لا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد sama-sama kita muliakan guru kita Bapak Kiai Imam Adi. Sama-sama kita hormati ketua DKM Majelis Salim Ahli Jihad, Majelis Ahli Jihad, serta seluruh jamaah yang saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita bersyukur di mana-mana di masjid Al-Afiyah, terlebih lagi di mana-mana Islam, sehingga semua alhamdulillah pagi hari ini kita masih sama-sama berdiri sahabat ini, duduk sahabat ramai masalah-masalah kita, yaitu doa-doa ini. Mudah-mudahan pada kita di sini dapat beliau dan berkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dari salam, semoga terlibat kepada pimpinan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diutus sebagai hamba, utusan Allah, contoh dan suri oleh kita semua. Mudah-mudahan dengan mengikuti, melaksanakan, mencontoh semua beliau, kita bukan saja mengakui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, namun juga kita berharap diakui sebagai umatnya sampai akhir zaman, dan di akhirat kelak kita berhak mendampingi beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sekalian mengawali pengajian pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan untuk orang tua kita, guru kita, jamaah majlis Masjid Al-Isyad. Mudah-mudahan dengan fadilah dan wasilah surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya, meluaskan hukumnya, menangkan hukumnya, dan hukumnya dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil barakah wal maghfirah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya untuk membuka pintu kita berharap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sholat dipimpin oleh saudara kita Bapak Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa wa lana Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan, mari kita sama-sama simak penjelasan hadis mulia Imam hidup dan petunjuk untuk kita semua akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terbaik ini Allah pilihkan untuk kita menikmatinya sekaligus mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan tempat yang terbaik ini Allah terus membimbing kita untuk menambah kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup kita ini. Mudah-mudahan tempat yang mulia ini dari segala yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, Allah memuliakan kita dalam menjalani hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kaitannya dengan pintu-pintu untuk kita dapat melakukan segala kebaikan. Setiap diri kita sudah tentu ada kelebihannya, walaupun banyak kekurangannya. Apa yang Rasulullah sampaikan untuk kita supaya tetap berupaya melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Karena kemampuan sudah Allah berikan kepada kita, makanya harus tahu betul kita ini sebetulnya mampunya apa. Karena kalau kemampuan sudah ada pada kita dan lalu kemampuan itu kita lakukan, mengerjakannya enak, ringan. Tapi sebaliknya, kalau kemampuan itu tidak ada pada kita, tapi kita paksakan, berat nanti. Kalau belum bisa jadi supir, jadi kenek dulu kira-kira. Ya. Supaya enak. Insya Allah lama-lama jadi supir. Karena amal kebaikan ini banyak. Ya. Jadi sebut saja untuk masuk surga itu kuncinya adalah beramal soleh. Sesuai dengan kemampuan kita. Saya kasih contoh yang sederhana. Supaya apa yang kita lakukan ini itu melakukannya ringan. Dan sekaligus yang kita lakukan ini adalah kebaikannya juga tidak
tidak sia-sia, sangat istimewa. Di antaranya Rasulullah menyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah kula yaumin tatlu fi asyamas ta'dilu bainal isnain sadaqah wa tu'inu rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adha anit tariq sadaqah muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, Rasul menyatakan setiap sendi manusia itu punya harapan untuk bersedekah ketika matahari mulai terbit. Pagi ini nanti terbit matahari ini, semua kita ada harapan mau atau bisa melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Setelah bubar dari tempat ini, kita menuju pada profesi masing-masing. Itulah tempat kita melakukan kebaikan. Apa diantaranya? Ketika matahari sudah terbit ini, kita bubar dari tempat yang mulia ini, ta'lilu bainal isnaini shadaqah. Mendamaikan dua orang yang sedang ada masalah. Berantem mulu. Ya. Itu perlu ada yang mendamaikan. Ketika dua orang tadi ada masalah, masalahnya diselesaikan oleh kita atau oleh siapapun, itu adalah cara kita berbuat baik. Mungkin Pak RT, Pak RW gitu ya, warganya ada masalah, Masya Allah pahalanya banyak itu. Jadi kalau tiap hari ada dua orang berantem mulu, itu pahala Pak RT banyak gitu. Nanti pagi ada yang berantem, siang ada berantem lagi, terus pahalanya banyak gak? Banyak pahalanya, capeknya lebih banyak. Ya memang kalau pahalanya banyak, otomatis capeknya banyak. Ya. Mendamaikan dua orang yang ada masalah. Ketika itu kita selesaikan. Emang ada orang yang punya masalah? Ada ya? Bapak juga punya masalah? Masya Allah. Bagaimana mendamaikan orang kalau bapak sendiri ada masalah? Ya. Wa tu'inu rajul fi dabatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha shadaqah. Seseorang menolong orang lain untuk menaikkan sesuatu, mengangkat sesuatu. Ini kira-kira tukang panggul dah nih. Ya. Kuli panggul nih di pasar ini. Dia mengangkat barangnya lalu diletakkan di kendaraannya. Kalau dia niatnya menolong, sedekah, Masya Allah. Ya. Jadi jangan niatnya cuma cari duit dulu gitu. Enggak. Niatnya menolong orang lain. Pahalanya dapat, mudah-mudahan duitnya dapat. Ya. Jadi antara pahala sama duit ini kadang-kadang memang agak susah. Kalau ada satu pekerjaan yang ada dalam pikiran kita, duit dulu apa pahala dulu? Halo? Duit dulu ya? Nah, coba dirubah cara berpikirnya. Ya. Kalau ada satu amalan kebaikan, ya, yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana melakukan kebaikan itu kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini sebetulnya punya nilai kebaikan. Yang kadang-kadang kita melakukan kebaikan
tanpa kita minta pun biasanya, apalagi orang Indonesia, urusan tip itu udah pinter banget orang Indonesia. Maka ketika kita melakukan kebaikan, yang ada dalam pikiran kita ini harus kita niatkan kita melakukannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal akhirnya dapat, sebut saja dapat uang, itu bonus. Inilah yang dikatakan kalau akhirat kita kejar, dunia dapat. Ini kan soal cara berpikir aja. Ya. Kita seringkali membantu melakukan apa yang kita lakukan, kita udah ngancem aja nih, kayaknya yang begini nih gue bikin mahal juga bisa nih yang begini. Tapi dia tidak pernah berpikir apakah yang dia kerjakan ini ada nilai pahalanya atau tidak. Sehingga ketika kita memiliki atau cara berpikir untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, dan kita mohon kepada Allah apa yang kita kerjakan ini dapat kebaikannya, tadi katakan rumusnya harus yakin. Kalau kita berpikir akhirat, dunia dapat. Maka muncullah namanya keberkahan. Karena apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari apa yang Allah perintahkan, menolong orang lain. Untuk bisa kita lakukan, kenapa kita harus nolong orang itu? Karena orang itu nggak bisa mengerjakannya sendiri. Kalau bisa kerjakan sendiri, pertolongan nggak perlu. Dan banyak pada kehidupan kita ini, kita tidak bisa melakukan, lalu kita minta bantuan orang lain. Ketika kita minta dibantu oleh orang lain, berarti kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan kepada orang itu. Maka niatnya apa? Menolong. Membantu apa yang dia hajatkan. Ada duitnya apa enggak nih? Kira-kira gitu ya. Ya, kalau itu sudah profesi, insya Allah. Ya, karena bagaimanapun ada juga orang yang melakukan sesuatu dia tidak menentukan tarifnya. Kalau yang begitu ada dua kemungkinan memang. Yang ditolong ngasih semaunya, gitu. Tapi ada juga yang ditolong bisa memberikan lebih daripada biasanya. Tapi kalau kita meyakini kita sudah serahkan kepada Allah dan kita yakin rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah, besar dan kecil itu relatif. Tapi yang harus ada dalam pikiran kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kalau itu sesuai, insya Allah ada kebaikan. Amma fid dunya, apalagi nanti di akhirat. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, subhanallah, dan begitu berikutnya. Jadi memang hadis ini memberikan satu wawasan kepada kita. Sedekah bukan hanya uang saja. Kalau yang punya uang, ya harus. Ya, kalau tidak punya uang bukan berarti tidak bersedekah. Makanya ini pintu-pintu kebaikan terlalu banyak. Ini kalau saya lihat Wahyu ini pasang kipas angin, gitu ya. Kemudian membersihkan AC. Itu ada pahalanya nggak? Masya Allah. Bayangkan nih yang sholat ini merasa nyaman. Karena di masjid ini sejuk.
Ya, tidak panas. Siapa yang membuat sejuk itu? AC. Siapa yang mengurus AC misalkan? Masya Allah itu pahalanya. Jangan dikira. Ya. Kalau memang kemampuannya di situ, tapi kalau saya yang beresin AC, insya Allah tambah panas. Maka pastikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, jadikan dia nilai untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan duitnya dapat. Andaikan tidak ada duitnya, andaikan. Tapi kita sudah yakin dengan apa yang kita kerjakan ini, Allah pasti memberikan. Tidak mungkin. Manusia saja, ini manusia, ya, ketika dia ditolong, kalau dia punya duit, insya Allah. Apalagi Allah, maha segala-galanya. Cuma cara berpikir kita kadang-kadang terbalik. Ya, kita semua cara berpikirnya kayak pedagang. Kalau pedagang, iya, dia beli 1.000 berharap untung. Nggak mungkin kurang dari 1.000. Tapi kalau tenaga, pikiran, ilmu, ya, itu yang ngasih siapa kepada kita? Allah. Kita jadikan dia sebagai cara untuk mendapatkannya tadi. Maka al-kalimat thayyibah. Yang berikutnya, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kita jalan menuju tempat sholat itu sedekah. Bapak tadi dari rumah ke sini naik apa? Nah, berangkat ke sini, kita melangkah, berangkat ke sini dengan kendaraan, khutwah itu adalah nilai sedekah. Ini udah duit kagak punya, ya, ngelangkah ke masjid juga enggak. Ente mau ngapain hidup di dunia ini? Ya, Rasulullah mengajarkan, udah duit nggak punya, ya, sholatnya di rumah, tekor. Nah, kata Rasulullah, bikuli khutwah tamshiha ila shalah sadaqah. Langkah kita menuju tempat sholat, sudah tentu maksudnya masjid, ya. Langkah kita menuju tempat sholat ini ada nilai sedekah. Ya Allah. Karena tadi memang ada orang yang tidak bisa sedekah dengan uang karena Allah berikan tidak sebanyak yang lain. Kalau memang kita sudah merasakan, iya ya, saya mau sedekah duit nggak punya. Nah, Rasulullah bilang, bukan berarti ente nggak bisa sedekah, bisa. Langkahkan kaki menuju masjid. Ya. Jadi Rasulullah tahu betul dan Allah tahu betul. Sebab jangan-jangan bisa jadi kalau dia duitnya banyak juga belum tentu ke masjid, belum tentu. Ya. Tapi ketika Rasul menyatakan langkah dari rumah ke masjid ini ada nilainya. Sedekah. Di dalam riwayat lain, langkah kita dari rumah ke masjid, langkah pertamanya adalah ampunan dari Allah. Langkah keduanya adalah Allah naikkan derajat. Ya. Makanya ada tawaran dari Rasulullah kepada para sahabat, mau nggak aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang dengan amalan itu dosa kamu diampuni dan dinaikkan derajatnya. Bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Jadi dalam kehidupan Rasulullah bersama sahabat itu ada dua konsep yang saya pahami. Satu,
Kalau kebaikan itu ada, Rasulullah tawarkan. Ya. Atau sahabat ingin melakukan kebaikan, dia bertanya. Jadi dalam hidup ini, dalam hidup kita ini selalu ada ingin melakukan kebaikan. Tapi bisa jadi kita nggak tahu nih apa kebaikannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, mungkin kalau saya berupaya melakukan kebaikan dengan taklim seperti ini. Ini upaya. Tinggal saya berpikir bagaimana supaya ketika saya menyampaikan materi ini yang dengerinnya demen misalnya. Ya. Yang dengerinnya ketika saya sampaikan dia senang. Walaupun kadang-kadang bisa jadi materi yang disampaikannya nggak didemenin sama yang dengerin. Ada kemungkinan begitu. Tapi yang disalahinnya bukan materinya, ustadznya disalahin. Nah, jadi ketika langkah kita menuju ke masjid ini, kata Rasulullah, ini khutbah. Khutbah ini ada nilainya. Maka Masya Allah, kita dari rumah sudah bergerak menuju masjid ini. Pahala sodakoh dapat, Allah ampuni dosa kita, Allah naikkan derajat kita, badan kita juga insya Allah tambah sehat. Karena memang yang Allah tawarkan kepada kita ini adalah kebaikan buat kita. Tidak ada perintah Allah itu untuk Allah, tidak ada untuk hambanya. Rasulullah menyampaikan kebaikan itu untuk siapa? Untuk umatnya. Nah, masalahnya seberapa kita menangkap apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebut saja datang ke masjid ini. Masya Allah. Ini tidak main-main nilainya. Apa yang lain kata Rasulullah ketika kita melangkahkan ke masjid? Man goda ilal masjidi auraha a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda auraha. Siapa yang berangkat ke masjid lalu kembali, kan kalau ke masjid kita balik lagi nggak ke rumah, balik, jangan ke masjid nggak pulang-pulang, ya. Kata Rasulullah, man goda ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid lalu kembali dari masjid, apa kata Rasul? A'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda auraha. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid lalu kembali, Allah siapkan nanti di surga hidangan yang paling enak. Nanti di surga. Ya. Nah, ini memang perlu pemahaman. Karena memang apa yang kita lakukan ini bukan hanya untuk dunia. Apa yang dihidangkan di masjid ini, Masya Allah. Tapi nanti, kalau terus kita menikmati masjid, berangkat ke masjid, kembali dari masjid ke rumah, a'adallahu nuzulan kullama goda auraha. Allah siapkan. Harapan-harapannya adalah luar biasa. Jadi nggak main-main kita ini. Yang kita lakukan sekarang ini bukan apa yang menjadi kepentingan sekarang, nanti. Bila kematian ini sudah datang kepada kita. Jadi masjid ini kan memang seharusnya menjadi simbol kesadaran kita bahwa kita akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Maka masjid ini menjadi satu model dalam pikiran kita. Inilah tempat yang akan menyelamatkan saya.
Inilah tempat yang akan memberikan kebaikan kepada saya. Jadi masjid bukan sekedar fisik yang kita nikmati sekarang, tapi inilah tempat yang seharusnya kita berpikir dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat membahagiakan kita di akhirat. Makanya para pengurus masjid, para pengelola masjid, pahalanya luar biasa, nggak main-main. Ya, karena memang ini tempat yang bisa mengantarkan manusia. Dan ini jangan salah, ini rumah siapa? Rumah Allah, Baitullah. Ya, ini rumah Allah, Baitullah. Maka jadikan masjid ini, apa yang bisa kita perbuat untuk masjid ini sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun tadi saya bilang wahyu misalkan hanya beresin kipas angin, AC, bisa jadi. Apa yang Allah berikan kemampuan kepada kita, khidmatkan, ya, jadikan tempat ini untuk melakukan kebaikan. Sebab tadi melangkahnya saja, baru melangkah ya tadi kan, melangkahnya saja dari rumah, ya, itu sudah punya nilai yang luar biasa. Baru melangkahnya saja. Belum lagi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan di tempat yang mulia ini. Yakinkan. Tapi sudah tentu semua yang kita lakukan itu harus dengan ilmu sesuai kemampuan. Ya, kalau wahyu bisanya beresin AC ya AC. Kalau adzan suaranya jelek nggak usah adzan wahyu misalkan gitu. AC aja udah beresin kira-kira. Jadikan dia pekerjaan yang memberikan nilai kebaikan. Yang lainnya sekedar datang berjamaah, berzikir, ya kalau memang itu bisa melakukan seperti ya sudah. Tapi pastikan di tempat ini, di masjid ini banyak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sampai Allah mengatakan berangkat ke masjid, kembali dari masjid, Allah berikan hidangan yang terbaik nanti di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kebaikan yang Allah dan Rasul tawarkan kepada kita. Tapi lagi-lagi mungkin kita belum bisa memahami. Seperti saya ini mau melakukan apa ya? Seperti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ada yang Allah berikan. Dan bisa jadi amalan kecil di hadapan manusia, di hadapan Allah bisa jadi nilainya besar. Saya baca hadisnya nih. Qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dil muslimin. Rawahul Muslim. Rasul menyatakan, aku melihat seseorang yataqallab fil jannah, dia asyik di surga, menikmati surga. Apa yang menyebabkan dia masuk surga ini? Yang menyebabkan dia masuk surga adalah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kana tu'dil muslim. Ketika itu dia memotong pohon. Karena dia bilang, pohon ini kalau enggak saya potong bisa membahayakan orang lain. Tu'diha. Ini berarti kerjaan siapa nih? Kerjaan PU. PU ya kerjaannya ya. Iya. Ya kalau dalam pengertian dinas PU. Tapi kita juga bisa. Maksud saya adalah
Rasul begitu memberikan kesempatan kepada kita. Kembali kepada niatan tadi. Niatnya apa? Ini kalau enggak saya potong bisa membahayakan orang lain. Jadi menyelamatkan orang lain. Jangan ini kalau saya potong kayaknya duitnya banyak nih, saya jual kayunya. Padahal pohon bukan punya dia lagi. Ya. Jadi di sini yang harus kita pahami adalah perbuatan baik yang memang perbuatan baik ini tidak ada kepentingan untuk dirinya. Tidak berharap apa-apa buat dirinya, tapi dia ingin menyelamatkan orang lain. Nah, habis ini cari pohon dah, mudah-mudahan masuk surga. Ya. Bisa jadi atau apapun. Ya. Apapun yang bisa membahayakan orang lain, kita jadikan itu untuk beramal soleh. Jadi pohon ini adalah, memotong pohon ini satu model saja. Artinya amal hanya dengan memotong pohon saja, tapi bukan memotongnya yang paling penting di sini. Niat memotongnya karena menyelamatkan orang lain. Ketika itulah kata Rasulullah, dia menikmati surga hanya karena memotong pohon yang ada di sekitarnya, dan itu adalah akan membahayakan orang lain. Jadi karena memotong pohon tadi bagian dari hal yang sepertinya tidak istimewa gitu ya. Kita mungkin berharap ini yang dapat masuk surga ini rajin ke masjid, sholat berjamaah gitu kan ya. Seolah-olah itu saja, enggak. Karena tidak semua orang bisa selalu hadir ke masjid. Ya, tidak semua orang. Ada alasan lain yang bisa jadi amalan yang dia lakukan di tempat lain sesuai dengan kemampuannya, itu menjadi amalnya. Maka pastikan ya, orang yang hadir ke masjid memang dia punya kesempatan banyak, bisa jadi. Tapi ada enggak yang tidak banyak kesempatan hadir ke masjid? Ada. Ya. Bisa jadi mungkin dia tidak berarti tidak mau ke masjid, bisa jadi. Ya. Nah, sama dengan seperti ini, memotong pohon. Ya. Ini pernah saya sampaikan dulu ketika saya ceramah di orang-orang PU ini yang bersihin sampah gitu kan ya. Nah, cuma masalahnya apa yang mereka lakukan dari kerjaan ini, satu saja mesti yang tidak boleh ketinggalan, yaitu apa? Sholat. Jadi kuncinya sholat dulu, ya. Sholat, lalu soal sholatnya nanti di masjid dan tidak itu soal, pokoknya sholat dulu. Ketika itu, makanya kan karena sholat ini menjadi amal apa? Awal yang dihisab. Ya sudah tentu Bapak yang punya kesempatan untuk menikmati masjid ini dengan memperbanyak sholat dan lain sebagainya. Ya itu masing-masing nanti ya. Tapi kalau hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa apa yang bisa kita lakukan, melakukan kebaikan, lakukan. Mungkin di hadapan manusia seperti tidak ada nilainya. Tapi di hadapan Allah, memotong pohon ini saja dapat masuk surga. Masya Allah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Ala adulukum ala ma yamhullah bi al khotoya wa yarfa bi ad darajat. Kata Rasulullah, mau enggak
kamu aku tunjukkan satu amalan di mana yamhullaha bihi al khotoya, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kamu, wa yarfa bihi ad-darajat, dan dengan itu derajat kamu akan dinaikkan. Qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala, kita lihat, kalau kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah dan diampuni kesalahan-kesalahan kita, kata Rasulullah, pertama, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu ketika kita malas berwudu. Antum kalau dengar adzan, ya, kalau dengar adzan itu mestinya kan bersegera ke masjid. Bersegera ke masjid diawali dengan apa? Wudu dulu. Wudunya ogah, ya nggak jadi ke masjid, gitu ya. Maka kalimatnya menyempurnakan wudu, artinya wudu dulu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau antum mau ke masjid dari rumah, usahakan wudunya di rumah, kecuali lagi nggak ada air, ya. Jangan ntar di masjid aja, enggak. Wudunya afdolnya di rumah. Karena ketika antum sudah dari rumah menuju masjid, berarti kita sudah bersih, sudah suci. Sisi lain memang sunnahnya begitu, makanya isbagil wudu alal makari, supaya wudunya disempurnakan ketika kita malas wudu. Kita ke masjid ini yang malas apa? Wudunya kan? Kalau udah wudu berangkat nggak ke masjid? Berangkat. Ini wudu doang, habis itu wudu duduk lagi, nggak mungkin, ya. Nah, maka setelah wudu bergerak kita. Wa qasratul khuta ilal masajid. Jadi yang kedua, kata Rasulullah, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Kasratul khuta. Wah, kalau gitu yang masjidnya dekat dari rumah tidak sebanyak yang jauh pahalanya. Betul. Iya. Yang jadi masalah yang dekat aja kagak nyampe. Nah, itu masalah. Kalau dilihat dari sisi nilainya, karena ke masjid ini adalah tergantung khutwahnya, melangkahnya, berarti sebanyak langkah yang dia lakukan, sebanyak itu juga pahala yang dia dapatkan. Makanya tidak ada alasan tidak ke masjid karena jauh dari masjid rumahnya. Ya, tidak ada alasan orang tidak ke masjid karena rumahnya jauh dari masjid. Apalagi yang dekat. Alasannya apa yang dekat? Nah, yang jauh saja tidak ada alasan. Ini kisahnya pada sahabat Sa'ban namanya. Ya. Sa'ban itu ketika sakaratul maut, ya, dia mengucapkan, kenapa tidak lebih jauh? Salah satunya, ya, salah satunya yang dia ucapkan itu adalah, kenapa tidak lebih jauh? Istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya. Sa'ban itu ketika menjelang kematiannya dia mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Yang dikatakan kenapa tidak lebih jauh itu adalah tadi. Bahkan katanya dalam riwayat itu perjalanannya dari rumah ke masjidnya itu 3 jam. Dari rumah ke masjid. Tapi di dalam riwayat itu kenapa tidak lebih jauh? Artinya
3 jam saja pahalanya sedemikian rupa, apalagi kalau lebih jauh. Makanya bapak-bapak yang rumahnya jauh dari masjid itu lebih baik. Dan dalam riwayat lain kan ada, ya, di riwayat lain ada sebuah kelompok yang dia mau pindah rumahnya ke samping masjid. Kebetulan di samping masjid ada tanah kosong, rumahnya jauh. Lalu dia ketahuan Rasulullah, katanya antum mau pindah ke samping masjid ya rumahnya. Betul ya Rasulullah. Ketika Rasulullah tahu mereka rumahnya jauh dari masjid lalu mau pindah ke samping masjid, Rasulullah izinkan nggak? Ternyata Rasulullah tidak mengizinkan, Pak. Ya, karena mereka rumahnya jauh saja, itu mereka berangkat ke masjid. Dan langkah jauh dari rumah dia ke masjid itu memiliki nilai. Maka Rasul bilang jangan. Masya Allah. Ya, makanya sekarang rumah antum posisinya sudah di situ, sudah nikmati saja. Ya, niatkan supaya kasratul khuta ilal masajid. Saya pengen lebih jauh lagi Ustadz supaya pahalanya banyak. Ya sudah, sholat ke sana ke Masjidil Aqsa. Misalnya orang sini nih, boleh nggak? Boleh. Nah, terus yang di sini nanti siapa? Jadi kaitannya dengan memang utamanya kalau kita mau mendapatkan kenikmatan masjid, jadikan sholat kita ini ke masjid yang jauh dari rumah kita. Dan jamaahnya banyak. Syaratnya itu ya. Kita mau, kenapa ente sholatnya ke sana jauh? Di sana jamaahnya banyak. Jadi 2 tadi. Melangkah ke masjid supaya langkahnya banyak, pahalanya juga banyak, ampunan dosanya. Kedua, jamaahnya lebih. Antum tahu nggak jamaah yang paling banyak di mana? Masjidil Haram semua. Iya. Ya, kalau bisa terbang. Iya. Memang ini menjadi rumus. Melangkahkan kaki ke masjid, ya, dan diupakan jauh. Ini gambarannya. Untuk bisa diampuni kekeliruannya dan dinaikkan derajat. Yang ketiga, intidarus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Ini masalahnya kita kalau ke masjid masbuk mulu sih. Ya. Menunggu sholat ini kita datang ke masjid, tahiyatul masjid. Duduk, zikir, menunggu sholat. Ini kita datang ke masjidnya udah masbuk. Makanya artinya di sini hadis ini berikan pelajaran kepada kita, datangnya ke masjid kita sholat sebelum sholat wajib. Ada yang berpendapat intidu sorobada sholah ini kita habis sholat subuh kan ya, kita harus sudah berpikir nanti saya sholat duhur berjamaah, menunggu sholat duhur, gitu ya. Jadi aktivitas kita ini sebetulnya apa yang kita lakukan? Aktivitas kita ini sebetulnya menunggu sholat. Makanya begitu waktu sholat datang, nggak ada alasan. Itu ada yang berpendapat intidurus sholat. Kalau itu dilakukan oleh kita, nilai kita seperti kita sedang sholat. Ya Pak? Ketika kita berniat bahwa sekarang saya ini lagi nunggu sholat, cuma nunggu sholatnya mungkin bapak seorang pedagang, bapak seorang pegawai dan lain sebagainya. Tapi dalam pikiran kita ini
menunggu sholat ketika beraktivitas. Maka begitu waktu sholat datang, sudah tinggal. Nah, ini namanya intidorus sholat, bagian kita menunggu sholat. Fadzalikumur ribat. Nah, kata Rasulullah, inilah perjuangan, inilah jihad. Jadi supaya kita datang ke masjid, menyempurnakan wudhu, lalu ke masjid, menunggu sholat tuh perlu sungguh-sungguh nggak? Perlu. Harus kita siapkan itu. Ya, paling tidak 10 menit sebelum waktu sholat kita sudah mulai siap-siap. Ya kalau rumahnya jauh lebih waktunya lebih panjang lagi. Karena kata fadzalikumur ribat, ini adalah perjuangan. Ini adalah pengorbanan. Kalau orang tidak bisa menikmati 3 tadi, nggak bisa. Kalau tidak dengan sungguh-sungguh. Saya kira ini karena udah masuk waktu syuruk. Ya, waktu syuruk masuk jam 6 kurang dikit ya. Karena subuhnya lebih cepat. Jadi nanti bisa jadi ngajinya jam 6 kurang sudah berhenti. Karena kita berpikirnya menunggu syuruk. Kenapa ngajinya jam 6:30 selesainya? Karena syuruknya 6:30. Jadi kita mengikuti sistem yang sudah Rasulullah atur. Jangan pakai pikiran kita mulu. Ya, seolah pikiran kita pinter banget. Supaya menikmati syuruk. Saya kira ini yang bisa sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak jalan kita melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena kemampuan kita Allah berikan berbeda-beda. Ya. Para mayadi punya kemampuan untuk menyebarkan dakwah ini dengan pekerjaannya begini. Atau hobinya begini, atau memang ada kesempatan di sini. Ya. Kalau saya kagak paham itu gaptek. Kembali kepada kita, Allah sudah banyak memberikan kemampuan. Lihat diri sendiri, pahami diri sendiri. Pastikan memang saya layak melakukan ini, dan saya dengan melakukan ini mudah-mudahan dapat pahala kebaikannya nanti di akhir. Jangan memaksakan diri, jangan. Ya, karena Allah tahu betul apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal yang harus saya sampaikan adalah jadikan tempat ini untuk melakukan kebaikan. Inilah tempat yang terbaik. Apa yang bisa antum lakukan? Ya, apa yang bisa antum berikan, bisa berkhidmah di tempat ini. Untuk menyempurnakan segala aktivitas kita di tempat ini. Walaupun sekedar hanya memberikan air kepada yang hadir di tempat ini. Ini pahalanya banyak nggak nih? Masya Allah. Ya, tapi besok jangan berebut. Pahalanya banyak berebut, nggak ada yang ketiga. Ada yang sudah mengerjakan. Ya, ambil posisi sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian yang sekalian menyampaikan hadis yang sebagai penyujuk dan petunjuk untuk kita semua. Ternyata banyak cara menuju surga dengan cara banyak menuju masjid, banyak cara membantu orang membersihkan masjid atau menyapu rumah pohon dan lain sebagainya. Banyak cara jalan menuju surga. Demikian jauh sekali. Dan akhirnya kalau tujuan sementara yang bersama kita sebelum masuk ke surga, setelah banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, oleh karenanya untuk sama-sama bekerja ini kita tutup dengan doa kabar majlis diawali dengan doa Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا